Senandung Azalea, episode 57, Honeymoon. Happy birthday my wife Azalea. All the best sayang, ucap Aska pada pergantian hari. Aska mengecup kedua pipi, lalu keningku. Suamiku itu juga sudah menyiapkan cake dan kado. Setelah kami bergantian menyuapi cake, Aska mengeluarkan sebuah kotak perhiasan dengan nama brand yang sudah bisa kutebak kisaran harganya. Buka kotak itu dan menemukan seuntai kalung berlian yang indah di dalamnya. Aska menyibak sedikit rambutku ke samping, perlahan memakaikan kalung itu, lalu merapikan rambutku kembali. Terima kasih Aska, ucapku yang dibalasnya dengan pelukan. Aku dan Aska sedang berada di sebuah hotel di Bunkyo, Tokyo, Jepang untuk merayakan hari ulang tahunku sekaligus berbulan madu. Sebagai pilihan, Aska juga menawarkan negara-negara di Eropa untuk destinasi wisata kami. Namun, aku memilih Jepang karena aku ingin melihat Bunkyo Azalea Festival atau Sutsuji Matsuri di Nezu Shrine, Bunkyo, Jepang. Siang nanti aku dan Aska akan pergi ke lokasi festival tersebut. Cuaca musim semi menyelimuti kami. Mentari bersinar cerah saat kami tiba di lokasi Bunkyo Azalea Festival. Hamparan azalea yang indah bermekaran benar-benar memanjakan mata. Tanaman-tanaman azalea dipangkas membulat sehingga tatanan taman terlihat sangat rapi. Azalea berwarna merah muda mendominasi di taman ini, meski ada warna lain juga. Ada tali pembatas di sepanjang jalan agar pengunjung tak masuk ke tengah rimbunan azalea. Aku dan Aska sengaja datang tak terlalu siang agar lebih leluasa, tetapi ternyata sudah cukup ramai pengunjung yang datang. Azalea, panggil Aska. Aku yang sedang berjalan di depannya sambil memotret hamparan tanaman azalea, kemudian menoleh ke belakang. Aska berdiri mematung di depan deretan tanaman azalea berbunga merah muda. Kamu kenapa Aska? Tanyaku khawatir, lantas menghampirinya. Aska terdiam sejenak, lalu menjawab, sedang cosplay jadi patung hiasan di taman azalea. Gurauan suamiku itu memang buruk, tetapi entah kenapa aku tertawa. Melihatku terbahak, Aska menarikku ke dalam pelukan. Aku melepaskan pelukannya, merasa malu ketika orang-orang yang baru saja lewat kini memperhatikan kami. Aska justru memanggil salah satu dari pengunjung yang lewat, meminta tolong untuk mengambilkan foto kami berdua. Aku hanya bisa tersenyum canggung sambil mencubit pinggang Aska pelan. Arigato gozaimasu, Aska mengucapkan terima kasih dalam bahasa Jepang pada seorang pengunjung pria yang telah memotret kami. Sama-sama, jawab pengunjung yang ternyata orang Indonesia itu tersenyum sebelum berlalu. Aku dan Aska berpandangan sesaat, kemudian terbahak lagi. Orang Indonesia memang mudah ditemukan di tempat-tempat wisata di berbagai negara. Aku masih tertawa geli. Setelah melihat hasil foto, kami melanjutkan berjalan. Menjelang siang, aku dan Aska menyudahi tur di taman itu dan mencari restoran untuk makan siang. Kami menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan ke beberapa tempat wisata di Bunkyo sebelum mengakhiri hari itu dengan makan malam di sebuah restoran fine dining lalu kembali ke hotel. Ada apa Azalea? Tanya Aska yang baru saja selesai mandi seraya menghampiriku. Sepertinya Aska melihatku termenung tadi. Ia lalu duduk di sampingku di tepi tempat tidur. Aku memutar sedikit arah dudukku sehingga kini kami berhadapan. Aska, kamu sudah minta maaf pada Ilona. Aku menatap Aska. Bagaimanapun, kamu juga telah melukai hatinya. Aska terdiam sejenak sebelum mengangguk dan berkata, sudah, saat saya mengakhiri hubungan dengannya. Lalu, kami saling berdiam diri untuk beberapa lama. Suasana terasa canggung. Tak ingin keheningan yang mengganggu di antara kami terjadi lagi, aku segera menggenggam tangannya sambil tersenyum. Ya sudah kalau begitu, ucapku. Tapi orang yang paling berhak mendapatkan permintaan maaf itu adalah kamu. Saya minta maaf untuk semuanya Azalea, ujar Aska. Kamu sudah minta maaf berulang kali Aska. Aku menyentuh pipinya dan berkata lagi, dan saya sudah memaafkan kamu. Aska mengucapkan terima kasih, lantas mengambil tanganku yang berada di pipinya dan mencium jemariku. Aku menghela napas sebelum berkata, saya menerimamu kembali karena kita awalnya dijodohkan dan tidak saling mencintai. Kita belum berkomitmen secara personal satu sama lain di awal pernikahan. Tapi bukan berarti saya membenarkan kesalahanmu. Dijodohkan atau tidak, saling mencintai atau tidak, sebuah pernikahan tidak boleh dikhianati. Saya hanya menjelaskan tentang pertimbangan saya atas tindakanmu sehingga saya bisa menerimamu kembali, lanjutku. Aska mengangguk sambil menggenggam tanganku erat. Tapi setelah kita berkomitmen sekarang ini, jika nanti kamu melakukan kesalahan yang sama, maka saya akan meninggalkanmu. Tidak peduli seberapa besar rasa cinta saya padamu nantinya, lanjutku. Ya, saya mengerti. Jawab Aska kemudian ia menatapku lekat. Azalea,
Katakan pada saya, apa yang harus saya lakukan untuk menebus semua kesalahan saya padamu? Aku menggeleng. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Satu hal yang perlu kamu ingat, mulai dari sekarang hingga nanti, jadilah sebagaimana seorang suami yang seharusnya. Hanya itu yang saya minta, tidak lebih. Setetes air mata jatuh ke pipiku. Aska meraih tubuhku ke dalam pelukan dan menciumi rambutku sambil berbisik, I will do, Azalea, I will do. Lalu setelah keningan beberapa saat, ia melanjutkan, maafkan saya, karena saya punya banyak kekurangan. Tapi saya akan belajar dan berusaha menjadi suami yang baik untuk kamu dan ayah yang baik untuk anak-anak kita nanti. Saya akan terus belajar, Azalea. Aku menengadah menatapnya dengan air mata yang mulai menderas. Saya juga akan belajar, Aska, karena saya juga punya banyak kekurangan. Kita belajar sama-sama ya. Aska mengangguk sambil menyeka air mataku. Kulihat matanya juga berair. Dia lalu melukku lagi, membenamkan kepalaku di dadanya. Terima kasih untuk kesempatan yang kamu berikan, Azalea. Terima kasih sudah menerima saya kembali. What did I do to deserve you? Kami saling mendekap untuk beberapa lama, mendengarkan detak jantung satu sama lain. Setelah sesak mereda, kami bertatapan dan tersenyum. Oh ya sayang, ini kan hari ulang tahunmu. Apa mimpi kamu? Atau apa yang ingin kamu lakukan saat ini? Tanya Aska menyentuh daguku. Aku berpikir sejenak, memikirkan jawaban untuk pertanyaan Aska. Apa mimpiku? Saat ini aku benar-benar bingung jika ditanya tentang mimpi. Namun kemudian aku teringat akan suatu hal. Ini bukan mimpi sih. Tapi ada satu hal yang ingin saya lakukan. Jawabku ragu. Apa? Aska memandangiku antusias. Kuliah. Saya ingin kuliah lagi di jurusan ilmu komputer atau teknik informatika. Saya tidak lagi berpikir tentang berkarir di dunia IT. Saya hanya ingin menuntut ilmu karena dulu saya tidak sempat menyelesaikan pendidikan saya. Aska kembali menggenggam tanganku sambil tersenyum. Do it. Kamu tidak melarang saya kuliah atau bekerja nantinya. Of course not. Jawab Aska pasti. Kamu mau kuliah, bekerja, atau buka usaha, lakukan apapun yang kamu inginkan. I will support you no matter what. I let you bloom. Lanjutnya lagi seraya mengacak rambutku. Aku tersenyum menatap Aska, lalu kami kembali saling memeluk. Kula napas dalam pelukannya, membiarkan hangat tubuhnya mengalir ke tubuhku. Tak terasa sudah seperempat abad usiaku. Banyak hal yang sudah kulewati, manis dan pahit kehidupan. Namun jika usiaku masih panjang, akan ada banyak hal lagi yang akan kulewati, entah itu manis atau pahit. Dan kini aku akan melewatinya bersama pria yang kucintai, bersama Aska, suamiku.